Laga antara timnas Brazil versus Jepang pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi salah satu pertandingan paling menarik di fase gugur. Duel yang berlangsung di Houston, Amerika Serikat pada Selasa 30 Juni 2026 pukul 00.00 WIB ini mempertemukan dua tim yang sama-sama belum terkalahkan sepanjang fase grup. Pemenang pertandingan akan melaju ke babak 16 besar dan menghadapi pemenang laga antara Pantai Gading versus Norwegia. Meski Brazil masih lebih difavoritkan, Jepang datang dengan modal yang tidak bisa dianggap remeh. Samurai Biru telah berkembang menjadi salah satu kekuatan utama Asia dengan permainan kolektif, disiplin taktik, dan transisi menyerang yang sangat cepat. Lantas seperti apa rekor pertemuan, kekuatan tim, hingga prediksi permainan di big match ini? Mari simak ulasannya berikut ini. Kita mulai dari timnas Brazil. Skuad asuhan Carlo Ancelotti ini tampil meyakinkan di Piala Dunia 2026 sejauh ini. Setelah sempat ditahan imbang Maroko pada laga pembuka fase grup, tim Sambal kemudian bangkit dengan dua kemenangan meyakinkan atas Haiti dan Skotlandia sehingga finish sebagai juara grup C. Selama fase grup, Brazil mencetak 7 gol dan hanya kebobolan 1 kali. Produktivitas tersebut menunjukkan keseimbangan permainan antara lini depan dan lini belakang. Vinicius Junior menjadi pemain paling menonjol dengan kontribusi gol di setiap pertandingan grup. Penyerang Real Madrid itu terus menjadi ancaman melalui kecepatan, kemampuan menggiring bola, serta penyelesaian akhir yang semakin matang. Selain Vinicius, Matheus Cunha juga tampil efektif sebagai ujung tombak, sementara Bruno Guimarães menjadi motor permainan dari lini tengah. Kabar baik lainnya datang dari Neymar. Sang mega bintang mulai pulih dari cedera betis dan telah tampil sebagai pemain pengganti pada pertandingan terakhir fase grup. Pelatih Carlo Ancelotti mengungkapkan optimismenya bahwa Neymar bisa mendapatkan menit bermain lebih banyak saat menghadapi Jepang. Ancelotti menilai pengalaman Neymar akan menjadi aset penting terutama apabila pertandingan-pertandingan hingga babak tambahan waktu ataupun adu penalti. Di sisi lain, Jepang menunjukkan konsistensi sepanjang babak penyisihan grup F. Mereka menang telak atas Tunisia serta bermain imbang melawan Belanda dan Swedia, sehingga lolos sebagai runner-up grup tanpa sekalipun menelan kekalahan. Permainan Jepang tetap mengandalkan organisasi pertahanan yang disiplin dipadukan dengan serangan balik cepat. Pola permainan racikan Hajime Moriyasu sendiri memungkinkan timnya menekan lawan sekaligus memanfaatkan ruang kosong melalui pergerakan para pemain sayap. Daichi Kamada dan Ayase Ueda menjadi tumpuan di lini depan, sementara kiper Zion Suzuki terus tampil impresif menjaga gawang Samurai Biru sepanjang fase grup. Namun Jepang juga mendapat kabar kurang baik karena Takefusa Kubo dipastikan absen akibat cedera. Kehilangan pemain kreatif seperti Kubo tentu mengurangi variasi serangan Jepang saat menghadapi pertahanan Brazil yang solid. Lantas bagaimana rekor pertemuan Brazil saat melawan Jepang? Secara historis, Brazil masih jauh lebih unggul dibandingkan Jepang. Dalam 14 pertemuan sebelumnya, Brazil hanya sekali kalah dari Samurai Biru. Kekalahan tersebut terjadi dalam laga persahabatan pada Oktober tahun lalu ketika Jepang menang 3-2. Hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi kedua tim. Bagi Jepang, kemenangan itu menjadi bukti bahwa mereka mampu mengalahkan raksasa Amerika Selatan. Sebaliknya, Brazil ingin membalas kekalahan tersebut sekaligus menegaskan status sebagai salah satu kandidat juara dunia. Pertandingan ini juga menjadi pertarungan dua pelatih dengan filosofi berbeda.
Carlo Ancelotti lebih mengutamakan penguasaan bola, kreativitas lini tengah, dan kebebasan pemain depan untuk mengeksplorasi ruang. Brazil diperkirakan tetap memainkan sepak bola menyerang sejak menit awal guna mencetak gol cepat. Sementara Hajime Moriyasu kemungkinan memilih pendekatan yang lebih pragmatis. Jepang diperkirakan akan bertahan rapat dengan blok rendah sebelum melancarkan serangan balik cepat melalui Kamada dan Ueda. Moriyasu bahkan mengaku telah menyiapkan daftar penendang penalti sejak sebelum pertandingan dimulai sebagai antisipasi apabila laga berlangsung hingga adu penalti. Keputusan itu diambil setelah Jepang mengalami trauma pada Piala Dunia 2022 ketika gagal di babak adu penalti melawan Kroasia. Laga Brazil versus Jepang diperkirakan akan ditentukan oleh beberapa duel menarik di lapangan. Vinicius Junior bakal menjadi ancaman utama bagi sisi kanan pertahanan Jepang. Kecepatannya dalam situasi 1 lawan 1 bisa menjadi pembeda apabila Jepang gagal memberikan perlindungan tambahan. Di lini tengah, Bruno Guimaraes akan berhadapan langsung dengan Ao Tanaka dalam perebutan kontrol permainan. Sementara di lini depan Jepang, Ayase Ueda harus mampu memanfaatkan setiap peluang yang didapat karena kesempatan menghadapi pertahanan Brazil kemungkinan tidak akan datang terlalu banyak. Jepang diperkirakan akan memberikan perlawanan sengit, terutama pada babak pertama. Disiplin bertahan dan transisi cepat bisa membuat Brazil kesulitan menciptakan banyak peluang bersih. Namun semakin lama pertandingan berlangsung, kedalaman skuad Brazil diperkirakan menjadi faktor pembeda. Masuknya pemain-pemain berpengalaman dari bangku cadangan termasuk kemungkinan Neymar tampil lebih lama dapat mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, laga ini diperkirakan berlangsung ketat dan bisa menjadi salah satu pertandingan paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Mengingat Jepang telah membuktikan dalam beberapa tahun terakhir mampu menyulitkan bahkan mengalahkan tim-tim elit dunia. Kalau prediksi Okezoners gimana nih? Brazil atau Jepang yang bakal susul Kanada ke 16 besar? Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.